Assalamualaikum ta'ala alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina maulana Muhammadin bil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun fi ma yalzamul mayyit. Fasal dalam pembahasan mengenai sesuatu yang wajib dilakukan oleh seseorang yang hidup, oleh seorang muslim. Apa? Terhadap siapa? Terhadap mayit. Nah, hari ini, sekarang, saya sedang berada di Wonosobo. Ini memasuki malam kedua saya di sini. Saya di glamping, di tempat yang sangat indah. Kebetulan view depan tenda saya ini langsung menghadap ke Telaga Menjer. Dan ini sangat-sangat indah. Makanya mood saya lagi bagus-bagusnya. Dari tadi kerjaan saya adalah keliling-keliling Wonosobo. Dan mumpung saya masih ada waktu, mood saya masih baik dan saya masih ditemani dengan kopi, jadi saya pikir lebih baik saya bikin video mutanakar untuk mengisi waktu luang. Baik, kita langsung bahas. Alladhi yalzamu lil mayyiti arba'u khisalin. Sesuatu yang wajib terhadap orang yang telah meninggal, terhadap mayat itu ada 4 perkara. Wajibnya bagi siapa? Apakah wajib bagi sang mayat? Ya enggak, astagfirullahaladzim. Kabur kita ya, kalau ini sampai terjadi. Ini wajib bagi yang hidup. Adapun yang meninggal ya serem juga. Dan hukum wajibnya itu wajib kifayah, fardu kifayah. Sebagaimana yang sempat kita bahas di beberapa episode yang lalu, kewajiban itu ada 2, ada wajib ain, ada wajib kifayah. Wajib ain yaitu setiap individu muslim itu wajib melakukannya. Sedangkan kifayah itu apabila di daerah tersebut telah diwakili oleh orang lain, maka kewajiban bagi yang lain pun gugur. Salah satunya adalah memperlakukan mayat. Memperlakukan mayat ini seperti memandikannya, mengkafaninya, kemudian mensolatinya, kemudian memendamnya, menguburkannya. Itu hukumnya fardu kifayah. Sehingga apabila sudah ada seseorang yang melakukannya, maka kewajiban bagi orang-orang di sekitarnya itu telah gugur. Dan ini adalah pahala besar bagi kita semua, wahai teman-teman sekalian. Suatu hari, salah seorang sahabat Rasulullah SAW, saya lupa, antara Sayyidina Umar apa Ibnu Umar, pokoknya antara ayah dan anak ini, yang beliau itu tiba-tiba dengar bahwa pahala orang-orang yang telah melakukan ini semua, maka dia telah mendapatkan pahala 2 qirat. 2 qirat ini mungkin setara dengan 2 gunung Uhud. Kemudian, karena beliau merasa informasi ini baru pertama kali beliau dengar, beliau masih ragu. Ini kira-kira benar gak sih Rasulullah pernah dawuh seperti ini? Pernah berkata seperti ini? Akhirnya beliau mengetuk pintu-pintu sahabat-sahabat yang lain untuk mengklasifikasi apakah hadis, apakah Rasulullah SAW pernah mengucapkan hal serupa. Ini setelah mengunjungi beberapa sahabat, ternyata sebagian dari sahabat lain pun membenarkan hadis tersebut. Hadis bahwa orang-orang yang ikut melakukan kegiatan-kegiatan ini, dia mendapatkan pahala yang setara dengan 2 gunung Uhud. Allahumma barik. Kewajibannya bagi yang hidup, kita sudah sepakat. Lalu mayitnya yang seperti apa? Kita coba bahas beberapa. Yang pertama, mayitnya di sini adalah seorang muslim. Adapun apabila bukan seorang muslim, maka nanti kita akan bahas di akhir-akhir. Bisa jadi haram dan bisa saja boleh. Baik. Kemudian yang meninggal ini, mayatnya ini bukanlah mayat orang yang mati syahid. Orang yang mati syahid. Apakah semua syahid? Tentu saja tidak. Syahid itu ada 3. Pertama, syahid dunia akhirat. Kedua, syahid akhirat saja. Syahid dunia saja. Yang ketiga, syahid akhirat saja. Yang pertama, syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat yaitu seorang muslim yang mati di dalam perang fisabilillah melawan orang kafir. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan di dalam hatinya adalah karena Allah semata. Karena Allah semata. Ini disebut sebagai syahid di dunia dan di akhirat. Syahid di dunia, dia dianggap hero. Dia dianggap sebagai pahlawan. Begitu pula di akhirat, dia dianggap hero nanti, begitu pula setelah kematiannya. Yang kedua adalah syahid
di dunia saja. Siapa syahid di dunia saja? Yaitu orang yang dia berperang fi sabilillah, perang melawan orang kafir, tapi tujuan dia berperang itu bukan karena Allah. Karena apa? Karena riya, biar dianggap sebagai pahlawan, atau dengan tujuan ingin mendapatkan harta rampasan perang musuh, atau dengan alasan-alasan apapun yang tujuannya itu bukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia disebut sebagai syahid di dunia saja? Karena memang dia hanya hero di dunia. Adapun setelah akhirat, dia justru akan mempertanggungjawabkan niatnya yang tidak baik itu. Kemudian yang ketiga, syahid di akhirat saja. Di mana di dunia kita tetap memperlakukan dia sebagaimana orang biasa, sebagai orang yang spesial, ya, spesial sebagai seorang muslim saja, bukan sebagai orang yang mati syahid. Namun di akhirat dia mendapatkan ganjaran yang begitu besar karena penyebab kematiannya tadi itu. Siapa orang yang mati syahid seperti ini? Wah, ini banyak banget. Syahid akhirat ini banyak banget. Orang yang meninggal karena kanker, orang yang meninggal karena sakit perut, orang yang meninggal karena menahan cintanya sehingga dia tersiksa dengan cintanya. Ini dibahas oleh para ulama. Para ulama menyebutkan orang yang menahan cintanya, kemudian sampai-sampai dia tersiksa dengan cintanya tadi itu, kemudian dia mati karena rasa sakit yang dia rasakan tadi itu, maka dia mati syahid. Mati syahid. Mati syahid. Dan banyak sekali syahid-syahid akhirat yang lain. Para ulama pun menyebutkan perempuan yang mati dalam keadaan perawan. Ya, perawan menunggu suami, kemudian menunggu sosok calon suami melamarnya tapi tidak kunjung dilamar. Itu para ulama menyebutkan itu juga syahid akhirat. Seorang ibu yang kemudian meninggal dalam keadaan sedang memperjuangkan anaknya, itu pun syahid akhirat. Nah, di dunia dia ya biasa-biasa saja, tapi di akhirat dia mendapatkan ganjaran besar terhadap apa yang sedang menimpanya. Maka siapa syahid yang harus kita perlakukan dengan 4 perkara ini? Syahid yang terakhir saja, yaitu astagfirullahaladzim. Saya tadi bilang di awal, yang pertama dia muslim, yang kedua dia tidak syahid. Tidak syahid ini maksudnya yang apa? Maksudnya adalah dia yang bukan syahid dunia akhirat dan bukan syahid dunia. Sehingga orang yang meninggal dalam keadaan syahid akhirat saja, maka dia tetap diperlakukan, dan wajib bagi kita sebagai seorang muslim yang hidup untuk memperlakukan syahid akhirat tadi itu dengan keempat perkara ini. Sedangkan orang yang meninggal karena syahid dunia akhirat atau syahid dunia saja, maka kita perlakukan sebagian dan tidak kita perlakukan sebagian. Loh, kenapa syahid dunia pun harus kita perlakukan layaknya orang yang mati syahid dunia akhirat? Karena urusan hati itu adalah urusannya Allah. Urusan hati itu adalah urusannya Allah. Kita tidak berhak untuk menilai hati orang lain. Maka orang yang jelas-jelas kita lihat mati dalam keadaan membela agama Allah, maka kita perlakukan dia sebagaimana orang yang membela agama Allah, sekalipun isi hatinya mungkin tidak baik. Begitu teman-teman. Kemudian yang tidak kita harus lakukan dan tidak ada kewajiban untuk memperlakukannya dengan keempat-empat ini, yaitu orang yang kemudian mati dalam keadaan sedang berihram, ihram nusuk dan sebagainya. Udah, kita lanjut biar teman-teman nggak bingung. Oke? Baik, yang pertama adalah ghusluhu, memandikannya. Memandikannya hukumnya wajib. Walaupun orang yang mati tadi itu adalah orang yang mati tenggelam. Mungkin sebagian orang akan berkata, ngapain kita mandiin, dia aja mati tenggelam? Ya otomatis sudah dimandiin. Ya enggak. Enggak. Tetap wajib dimandikan. Atau kalau misal tidak dimandikan, mungkin sebagai penggantinya, yaitu tayammum. Tayammum. Bisa juga kita tayammumin. Kapan kita tayammumi? Yang pertama, ketika nggak ada air, atau ketika sang mayat tadi itu ketika terkena air mungkin akan melebur kulitnya karena dia mati dalam keadaan terbakar, atau ketika sang mayat tadi itu adalah seorang laki-laki dan tidak ada satupun mahramnya yang bisa memandikan dia, sehingga yang tersedia hanyalah seorang perempuan yang bukan mahramnya. Maka perempuan-perempuan yang bukan mahramnya tadi itu
tidak boleh untuk memandikan dia. Maka wajib bagi perempuan-perempuan yang bukan mahramnya tadi itu untuk mentayamumi sang mayat yang bukan mahramnya tadi itu dengan penghalang, menggunakan hail, menggunakan penghalang, kaos tangan kayak dan sebagainya. Begitu pula sebaliknya, kalau yang meninggal ini adalah seorang perempuan, kemudian tidak ada satupun mahramnya, maka wajib bagi yang hidup untuk mentayamuminya dengan penghalang. Saking kita menjaga ini yang meninggal pun harus kita perlakukan seperti ini loh. Ini meninggal, bro. Ini meninggal. Ya, sekarang kita menemukan wal'iyatubillah. Semoga Allah menjaga kita semua. Sama-sama hidup, sama-sama bisa melihat, telanjang dengan gratis. Allahul musta'an. Semoga Allah menjaga kita dari fitnah itu ya. Allahu akbar. Kemudian selanjutnya wa takfinuhu, dan mengkafaninya. Perinciannya nanti akan kita bahas, oke? Perinciannya akan kita bahas nanti di episode selanjutnya, karena habis ini kita akan bahas tentang memandikan, habis memandikan kita akan bahas tentang mengkafani, kemudian sholat, kemudian selanjutnya. Dan yang dikafani ini tidak hanya bagian-bagian auratnya saja, justru seluruh tubuhnya. Wassalatu alaihi, dan mensolatinya. Hukum mensolatinya pun wajib. Wadafnuhu, dan menguburnya. Dikubur dengan apa? Di akhir nanti kita bahas. Oke. Baik, saya akan bahas beberapa perkara. Pertama, mensolati orang kafir, apapun jenis kekufurannya, maka itu haram. Mensolati orang kafir, apapun jenis kekufurannya, maka itu hukumnya haram. Adapun memandikan orang kafir, apapun jenis kekufuran. Jadi orang kafir itu ada beberapa macam. Pertama ada kafir harbi, yaitu kafir musuh. Kafir musuh. Yang kedua ada kafir dhimmi, yaitu kafir yang temenan sama kita, yang membayar jizyah kepada pemerintahan Islam. Kemudian ada kafir mu'ahad, yaitu orang kafir yang telah membuat perjanjian damai dengan kita, mungkin genjatan senjata kayak atau apa kayak, dengan kurun waktu yang telah ditetapkan. Kemudian ada kafir musta'man, yaitu kafir yang telah meminta izin datang ke tempat kita menggunakan visa kayak mungkin ya. Iya, pakai visa, memang visa syariah, visa syar'i. Nah, apapun jenis kafirnya tidak boleh untuk disolati. Dan apapun jenis kafirnya boleh untuk dimandikan, ya, bukan wajib. Saya bilang boleh untuk dimandikan. Adapun untuk mengkafani dan menguburkan, maka kita lihat. Kalau dia harbi, maka nggak boleh untuk astagfirullahaladzim. Ini saking orang kafir harbi ini ya Israel sekarang ini, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk memperlakukan mereka layaknya manusia. Bahkan tidak ada kewajiban bagi kita pula untuk memperlakukan mereka layaknya hewan, karena mereka pun lebih rendah hakikatnya dari hewan. Maka apa yang harus kita lakukan kepada mereka? Ya udah, lepas aja, buang aja di pinggir jalan. Cuman para ulama menganjurkan untuk dipendem atau dibuang di tempat yang sekiranya kita tidak terganggu dengan bau busuknya. Tapi andai kata dia mati di tengah hutan misalnya, udah biarin aja kayak begitu. Biarin aja kayak begitu, dibuang. Namun andai kata dia bukan kafir harbi, dia kafir dhimmi mungkin, atau kafir musta'man mungkin, atau kafir mu'ahad mungkin, maka ada kewajiban bagi kita untuk mengkafani dia. Tapi tentu saja tidak sebagaimana kita mengkafani orang Islam tadi itu ya. Kemudian wajib bagi kita pula untuk menguburkannya. Fahimtum? Kita sudahi sampai di sini. Hadza wallahu subhanahu wa ta'ala al-shawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.